Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Lili Handayani sebagai fasilitator di kelas ini. Kemudian teman-teman Ibu Eka Novalia dan Ibu Anita. Baiklah, pada hari ini kami bertiga akan melakukan praktik coaching yang merupakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Nah, pada praktik coaching ini kami bertiga mengambil 3 peran secara bergantian yang akan nanti dilakukan secara dalam bentuk 3 tahap. Masing-masing di antara kami bertiga itu mengambil peran sebagai coach, ada yang berganti sebagai coach dan kemudian pengamat. Nah, dalam proses coaching ini kami melakukan coaching berdasarkan alur cerita yang sudah dipelajari di modul 2.3. Adapun tahap pertama ini yang bertindak sebagai pengamat adalah saya sendiri, Kamaria. Kemudian sebagai coach adalah Ibu Eka Novalia dan sebagai coachnya adalah Ibu Anita. Bagaimana Ibu Eka? Sudah siap melakukan proses coaching? Iya, siap Ibu Kamaria. Ibu Anita? Siap, Bu. Baik, Ibu Eka bertindak sebagai coach di sini. Perlu saya sampaikan bahwa selama proses coaching, saya sebagai pengamat akan mencatat hal-hal apa saja nanti yang menjadi perbincangan atau pembicaraan antara Ibu Eka dan Ibu Anita, terutama hal-hal yang penting. Ya Bu Eka ya, mohon dimengerti itu atau dipahami. Kemudian di sini sebelum melakukan proses coaching, saya menanyakan dulu nih kepada Ibu Eka sebagai coach. Kira-kira pada proses coaching ini peran Ibu Eka sebagai coach bagaimana untuk melakukan proses coaching? Ya, terima kasih Bu Kamaria. Nah, selaku coach tentu saya nanti akan berusaha untuk tidak menganggap asumsi saya sendiri. Nah, di sini kan coachingnya adalah Ibu Anita, tentu saya harus memperhatikan emosi Ibu Anita itu seperti apa, dapat menangkap apa sih pesan yang disampaikan oleh Ibu Anita. Kemudian dari pesan-pesan tersebut saya mampu untuk mengidentifikasi dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Kemudian nanti diharapkan memang apa yang ingin dicapai, tujuan apa yang diinginkan oleh Ibu Anita bisa sama-sama kita capai seperti itu Ibu Kamaria. Oke, baiklah Ibu Eka, sepertinya sudah betul-betul siap ya melakukan proses coaching. Langsung saja Bu Eka bersama Ibu Anita proses coachingnya silakan dimulai dari sekarang. Siap, terima kasih Ibu Kamaria. Ya. Baik, Ibu Anita, bagaimana Ibu Anita kita memulai? Mungkin Ibu Anita open mic dulu Bu Anita. Oh iya. Ya, Ibu Eka, selamat malam Bu Eka. Selamat malam Ibu Anita, bagaimana kabarnya, sehat ya? Ada waktunya kan Bu? Saya mau diskusi sebentar dengan Ibu. Mohon bantuannya Ibu. Iya, tentu Bu Anita. Saya sangat bahagia sekali bisa kita ketemu lagi ya Bu dalam coaching kali ini. Iya, Kira-kira apa nih Bu Anita yang mau kita bicarakan malam ini Bu Anita? Jadi gini Bu, saya punya permasalahan mengenai kepala sekolah menyuruh kami guru-guru, saya juga termasuk, untuk membuat modul ajar. Kami kan sudah menerapkan kurikulum merdeka Bu. Saya ini masih bingung Bu, posisinya bagaimana membuat modul ajar yang baik dan benar. Kalau RPP kan kurikulum 2013 itu kan ada Permendikbudnya ya Bu ya, peraturannya, langkah-langkahnya dan sebagainya. Sedangkan di modul ajar ini saya belum ada sama sekali gambarannya seperti apa modul ajar yang baik dan benar. Jadi
Itu yang ingin saya diskusikan dengan Ibu, mungkin Ibu ada solusinya itu, Bu. Oke, baik. Saya sudah bisa menangkap nih permasalahan yang akan kita bahas malam ini, Bu. Nah, mungkin sebelum kita memulai, Bu, saya mungkin perlu menanyakan dari pembicaraan kita nanti, Bu, kira-kira apa yang nanti Ibu harapkan seperti itu? Harapan saya tuh bisa membuat modul ajar, Bu. Modul ajar yang seperti apa yang bagus itu, atau modul ajar yang baik dan benar itu yang seperti apa, itu harapan saya, Bu, dari pembicaraan kita ini, Bu. Oke, baiklah. Nah, sebelumnya tentu kita harus menggali nih sebelumnya ya, Bu Anita ya. Menurut Ibu Anita, hal apa saja yang kira-kira nantinya bisa membantu Ibu Anita ya dalam menyelesaikan dalam pembuatan modul ajar nanti, Bu Anita? Hal-hal apa saja yang membantu, misalnya apakah Yang saya perlu mencari referensi seperti itu mungkin? Seperti apa referensinya mungkin? Ya, Bu, kalau untuk saat ini berhubung saya belum tahu, saya seperti yang Ibu katakan tadi, saya mencari referensi. Saya contohnya di mereka mengajar itu ada contoh-contoh modul, namun identitas tidak ada, Bu. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan rekan-rekan saya, kemudian saya juga bertanya kepada guru-guru lain, dan saya mencari informasi juga melalui internet, Bu. Itu yang saya lakukan untuk saat ini. Oke. Nah, dari referensi tersebut, nah kan berarti Ibu Anita sudah mengumpulkan beberapa bahan ajar tentunya ya, Bu Anita ya. Nah, dari bahan ajar yang sudah Ibu bandingkan itu, kira-kira bagian mananya dari modul ajar yang Ibu tidak pahami seperti itu atau ingin digali lebih dalam? Yang saya ingin gali lebih dalam itu, apa saja sih yang harus ada di dalam modul ajar itu, Bu. Karena setiap modul ajar yang saya peroleh, hasil referensi yang lain berbeda-beda di dalamnya. Ada yang hanya 3, ada yang tidak ada identitasnya, kemudian ada yang lengkap, malah mirip dengan RPP. Itu, Bu, yang saya pahami. Nah, kalau menurut Ibu Anita, dari apa sumber yang sudah Ibu Anita dapatkan, apakah memang tidak ada patokan untuk sebuah modul ajar menurut Ibu Anita seperti itu? Patokan bahwa modul ajar yang versi ini tidak ada patokannya seperti itu. Kalau patokan, menurut Ibu saya lebih ke ini, Bu. Setelah saya mempelajari, mengikuti guru penggerak ini, kan ada beberapa guru-guru penggerak yang memberikan RPP-nya tuh. Saya ambil di situ patokannya, Bu. Jadi bentuk modul ajarnya saya adaptasi atau ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Itu yang saya lakukan, Bu, untuk saat ini. Itu patokannya, Bu. Saya setuju sekali tuh, Ibu. Kan memang setelah kita pelajari, kita mendalami selama kurang lebih berapa bulan ini ya, Bu, kita menerapkan IKM ini kan kalau kita lihat FPP itu kurang lebih sama lah sama modul ajar. Sebenarnya kan ibaratnya tuh apa ya, penerusnya seperti itu ya, Bu Anita ya. Apalagi Bu Anita sudah mencari beberapa sumber referensinya, beberapa modul ajar. Memang kita belum menemukan itu patokannya sepertinya ya, Ibu Anita ya. Nah, menurut Ibu Anita nanti dari sumber-sumber yang sudah Ibu buat tadi, kira-kira menurut Ibu rencana aksi yang berikutnya, misalkan sudah beberapa sumber nih Ibu dapatkan kan, kira-kira yang paling mana yang nanti akan Ibu ikuti? Untuk saat ini, Bu, yang saya ikuti berhubung menurut saya lebih lengkap yang menggunakan Permendikbud yang sesuai dengan RPP Permendikbud lama, tetapi saya modifikasi dengan saya masukkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kurikulum Merdeka. Jadi saat ini saya masih mengikuti langkah-langkah yang RPP kurikulum 2013 saya jadikan modul ajar itu, Bu, untuk saat ini. Iya. Kemudian menurut Ibu Anita nih kan saya setuju sekali, Bu, begitu ya. Jadi kita kan ibaratnya masih berproses dari perpindahan IKM dari RPP 13 menuju K3 dan menuju IKM. Tentu
tidak jauh melompat kan Bu ya antara materinya dari K13 menuju ke IKN tersebut. Nah, kemudian apa ya, sumber-sumber belajarnya nanti yang akan Ibu masukkan ke dalam modul ajar, nah, seperti itu. Ini kan ada produknya, kira-kira seperti apa yang akan Ibu lakukan? Kalau sumber-sumber belajarnya untuk saat ini kebetulan kami kan baru beli buku dari Erlangga tuh. Nah, kami juga dikasih mengenai modul ajarnya Bu. Jadi untuk saat ini lebih ke sumber belajar yang buku cetak yang kami beli, kemudian platform Merdeka Mengajar Bu. Itu yang saat ini kami gunakan sumber belajarnya. Iya ya Bu. Kan memang platform Merdeka Mengajar ini saat apa ya, ibaratnya patokan utama ya, pegangan utama guru sekarang yang diberikan oleh Kemdikbud untuk supaya kita pedoman kita lah dalam mengajar. Saya rasa tindakan Ibu Anita itu sudah, maksudnya sudah bagus seperti itu, sudah mendekati bahwa modul ajar itu memang seperti itu, Kemudian Ibu Anita, kira-kira kedepannya Ibu Anita sudah sudah mulai mencari referensi ya, modul-modul saya rasa sudah banyak Ibu Anita kumpulkan. Kedepannya aksi apa yang akan Ibu lakukan dengan modul-modul yang sudah Ibu kumpulkan? Saya membuat modul, kemudian saya serahkan dulu kepada kepala sekolah. Seperti kepala sekolah katakan bahwa buatlah modul, cari referensi, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, setelah saya serahkan, jikalau kepala sekolah mengatakan perbaiki, saya perbaiki. Kemudian saya terapkan di kelas. Setelah saya terapkan, baru saya refleksi apakah modul ini sesuai atau tidak dengan Merdeka Mengajar seperti kurikulum yang kami terapkan saat ini. Itu Bu untuk tindakan saya selanjutnya. Iya. Oke, saya rasa sudah bagus sekali ya Ibu Anita ya. Kemudian mungkin Bu Anita tentang aksi nyatanya, mungkin Bu Anita, saya mungkin memberikan ini saja sedikit. Kalau Bu Anita sudah menyiapkan beberapa modul ajar itu kan sudah pula diterapkan, mungkin bisa dimasukkan ke dalam aksi nyata PMM itu, nanti akan ada refleksi dari teman-teman kita mungkin Bu Anita. Jadi kita jadi tahu umpan baliknya. Bagaimana menurut Bu Anita seperti itu Bu Anita? Iya Bu, saya setuju sekali kalau di situ Bu. Memang bagusnya lebih banyak yang jikalau kita membuat aksi nyata, kita upload di PMM, kemudian umpan baliknya itu kan semakin banyak, artinya semakin banyak juga referensi yang kita dapatkan dan perbaikan-perbaikan yang kita dapatkan. Memang rencana saya jikalau memang ada kesempatan, nanti saya akan membuat aksi nyata, kemudian saya akan membuat modul, saya upload di platform Merdeka Mengajar. Mantap sekali Bu Anita. Iya. Nah, ada nggak Bu Anita kayak mungkin target Ibu Anita ke depannya dalam pembuatan modul ini? Target saya Bu untuk saat ini harus selesai dalam 2 minggu karena ini berkaitan dengan dokumen 1 atau KOSP kalau sekarang. Jadi mau tidak mau targetnya harus selesai dalam 2 minggu ini Bu. Oke. Saya sepertinya setuju sekali Bu Anita, luar biasa sekali semangat Bu Anita ya. Nah mungkin berikutnya tentu ada komitmen nggak Bu Anita? Komitmen kedepannya ini Bu Anita udah punya rencana aksi nih saya lihat kan. Kira-kira komitmen kedepannya untuk rencana aksi tersebut Bu Anita? Komitmennya ya saya membuat modul lebih baik dan lebih baik lagi Bu. Kemudian saya harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang sebagai guru penggerak harus menyesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran berdiferensiasi, dan saya harus aplikasikan seperti yang saya pelajari di modul-modul pendidikan guru penggerak. Itu komitmen saya untuk kedepannya Bu. Ya, mantap sekali Bu Anita, dan jangan lupa untuk kolaborasi terus dengan rekan-rekan mungkin ya Ibu Anita. Siap. Okay. Iya Bu. Nah Ibu Anita, dari pembicaraan kita tadi mengenai coaching kita, kira-kira apa yang bisa Ibu Anita ambil refleksinya dari coaching kita tadi? Ternyata sesudah di coach oleh Ibu, saya dapat terbuka pikiran saya, jadinya saya ini sebenarnya bisa membuat modul ajar. Ternyata selama ini saya sudah tahu gitu. Nah, hanya saja mungkin saya masih berpatokan
tidak ada apa Permendikbud ternyata sebenarnya kalau kita lihat-lihat bisa saja kita rangkum Permendikbud dari referensi yang lain menjadi sebuah modul ajar yang baik dan benar, apalagi saya mengikuti CGP ini dari yang sesudah kita bicarakan itu yang saya peroleh, Bu. Mantap sekali ya Bu Anita. Nah, mungkin ada lagi mungkin yang ingin Ibu sampaikan atau kita sudahi coaching kita kali ini? Ya, Ibu, terima kasih. Saya senang sekali sudah di-coach sama Ibu. Jadi saya merasa terbuka sudah, oh seperti ini loh modul itu. Itu saja, Bu. Terima kasih banyak Ibu ya sudah meng-coach saya dan saya memperoleh apa yang perlu saya lakukan selanjutnya. Terima kasih banyak Ibu. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Sangat luar biasa proses coaching antara Ibu Eka dan Ibu Anita. Izinkan saya merefleksi sedikit apa yang sudah berlangsung tadi. Secara proses, secara alur tirta, saya amati tadi sudah berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Tujuannya sudah tergambar di awal, kemudian dalam proses identifikasi masalah juga sudah jelas sekali bagaimana Bu Anita menceritakan permasalahan yang dihadapinya. Kemudian dalam rencana aksi nyata juga melalui proses coach dari Ibu Eka, saran-saran Bu Eka disambut baik oleh Ibu Anita dalam merancang aksi nyata. Kemudian dalam proses pembuatan komitmen dalam hal mengambil tanggung jawab, di sini juga saya dengar dan saksikan sudah ada proses itu, sudah punya komitmen bagaimana akan bertindak ataupun melakukan proses pembuatan modul ajar yang baik untuk kedepannya. Jadi secara alur sudah sangat bagus, sudah sangat lengkap menurut saya, dan proses coachnya memang sangat berkembang dengan baik. Sampai pada titik Ibu Anita merasakan sangat puas dengan apa yang disampaikan atau apa-apa yang disarankan oleh Ibu Eka. Demikian refleksi ataupun umpan balik dari saya sebagai pengamat. Terima kasih kepada Bu Eka dan Bu Anita juga telah mempercayakan saya sebagai pengamat. Selanjutnya di tahap kedua ini kita lanjut tahap kedua yang berperan sebagai coach. Di sini adalah Ibu Anita, kemudian coachnya adalah saya, Ibu Kamaria, kemudian yang bertindak sebagai pengamat di sini adalah Ibu Eka Novalia. Langsung saja saya serahkan kepada Ibu Eka Novalia. Silakan Bu Eka. Baik, terima kasih Ibu Kamaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Kamaria dan Ibu Anita. Selamat malam. Selamat malam Bu. Iya, izinkan saya malam ini bertindak sebagai pengamat dari praktik coaching yang akan dilaksanakan oleh Ibu Kamaria dan juga Ibu Anita di sini. Nah, Mbak Ibu, dalam hal ini coachnya adalah Ibu Anita ya Ibu Anita. Mungkin sebelumnya saya ingin bertanya dulu. Mungkin nanti sebagai coach kira-kira apa yang akan Ibu lakukan, perannya seperti apa yang akan Ibu Anita lakukan sebagai coach nanti? Mungkin bisa diceritakan dengan singkat Bu Anita. Nanti yang akan saya lakukan itu yang pertama saya mengembangkan kompetensi saya sendiri, yaitu kesadaran penuh ketika melaksanakan coach, sebelum melaksanakan coach dengan coachee. Kemudian saya mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coachee, apa-apa saja yang diinginkan coachee dan tujuan dari coachee tersebut untuk di-coach oleh saya. Kemudian saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk memancing coachee dalam menceritakan apa yang ingin diceritakannya sampai kepada kesimpulan atau penyelesaian dari permasalahan yang ingin diceritakan oleh coachee. Itu saja Bu yang ingin saya ucapkan. Mantap sekali Bu Anita, sepertinya sudah sangat siap menjadi coachnya Ibu Kamarian ya. Nah, sebelumnya saya sampaikan dalam hal ini Ibu Anita
saya izin untuk mencatat beberapa hasil pengamatan saya. Jadi nanti akan saya buat dalam bentuk refleksi juga untuk diri saya juga dan juga untuk nanti kelompok kita. Oke, kepada Ibu Anita dan Ibu Kamaria saya persilakan untuk memulai praktik coachingnya. Baik Ibu, terima kasih. Selamat malam Ibu Kamaria, apa kabar? Selamat malam Ibu Anita. Alhamdulillah sehat. Oh iya. Iya. Jadi gimana nih Bu? Ibu rencananya kan mau di coach oleh saya ya Bu ya? Iya, rencananya gitulah Bu. Mau tepatnya berbagi cerita lah terhadap apa permasalahan yang saya alami dalam proses pembelajaran di kelas lah Bu. Oh baik. Jadi kira-kira apa nih yang Ibu ingin ceritakan atau permasalahan yang Ibu ingin bagi dengan saya? Iya Bu Anita, kita tahu sendiri kan bahwa sekolah saya nih Bu Anita, mungkin juga sekolah Bu Anita, bahwa dalam di tahun ini kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Nah, kita tahu bahwa yang membedakan salah satu tuntutan kurikulum merdeka kan di dalam proses pembelajaran itu kita harus melaksanakan pembelajaran di kelas itu dalam bentuk pembelajaran berdiferensiasi. Nah, secara teori sih saya ya sudah paham sih Bu Anita seperti apa pembelajaran diferensiasi, dan saya juga sudah berusaha membuat perangkat ajarnya dalam bentuk RPP, bagaimana desainnya. Namun yang menjadi masalah nih Bu Anita, ketika saya mencoba mempraktikkan di kelas nih, sepertinya tidak segampang yang kita tulis itu Bu Anita. Nah, itulah permasalahan yang menjadi beban pikiran, bagaimana sebenarnya menerapkan apa-apa yang kita tulis terkait dengan pembelajaran diferensiasi itu Bu Anita. Oh, berarti mengenai pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Jadi dari penerapannya ya Bu ya. Dari pembicaraan kita sekarang ini, apa yang Ibu ingin dapatkan? Atau apa yang ingin Ibu peroleh dari pembicaraan kita nanti? Ya, harapan saya dengan berbagi cerita dengan Bu Anita nantinya paling tidak saya mendapat solusi begitu terhadap permasalahan yang saya alami dari Bu Anita. Harapan saya seperti itu Bu. Jadi menurut Ibu ingin mendapatkan solusi ya Bu ya dari permasalahan ini. Apa saja yang membuat Ibu merasa bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini kurang untuk Ibu laksanakan, atau permasalahan-permasalahan apa yang ada Ibu hadapi di kelas? Ya, baik Bu Anita. Gini kan Bu Anita, kita tahu bahwa ada dalam proses nih kita ada diferensiasi proses, ada diferensiasi konten, diferensiasi produk. Nah, menurut saya nih Bu Anita, dari 3 bentuk diferensiasi ini yang masih saya kesulitan menerapkan di kelas itu diferensiasi prosesnya Bu Anita. Contohnya saja nih di proses pembelajaran yang pernah saya lakukan beberapa hari yang lalu. Selama ini dalam diskusi kelompok lah Bu Anita. Selama ini kan kalau kita membentuk kelompok diskusi di dalam kelas, yang saya lakukan selama ini dalam pembagian kelompok itu mengusahakan misalnya kalau 5 kelompok berarti 5 terpintar lah, 5 yang pintar di atas itu jangan satu kelompok. Nah, itu yang selama ini saya lakukan. Tetapi setelah kita pelajari ternyata hal seperti itu malah bukan kurang tepat saya dengar seperti itu, karena nanti muncullah artinya bukan seperti itu yang diinginkan. Malah kalau yang namanya diferensiasi artinya kelompokkanlah yang sama-sama punya tingkat kemampuan yang sama, kemudian dianggap sedang kelompokkan sesama sedang, dianggap yang rendah sekelompokkan yang rendah.
Nah, ini yang rasanya belum diterima oleh saya, Bu Anita. Artinya gini, ketika orang-orang pintar dikelompokkan dalam satu kelompok, kemudian orang-orang yang sedang dikelompokkan dalam satu kelompok, kemudian yang kurang satu kelompok, saya merasa bahwa nanti kelompok yang kurang ini malah merasa terbelakang, malah merasa minder, karena dia sudah menjudge dirinya, kita ini kelompok yang apalah begitu. Bagaimana nih Bu Anita menyikapi ini? Sementara kalau idealnya katanya ya seperti itu, supaya kita bisa memberi tindakan khusus kepada kelompok tertentu, begitu Bu Anita. Ibu sudah melakukan tindakan nih, berdiferensiasi proses, Ya. ternyata hasilnya kurang sesuai dengan yang Ibu harapkan. Ada Ya, tidak benar. Ibu melakukan tindakan-tindakan lainnya Ibu, selain yang Ibu lakukan saat ini? Ya, benar. Betul sekali Bu. Saya mencoba mengikuti sesuai dengan apa yang seharusnya dalam konteks proses itu. Cuma yang saya alami itu tadi, saya mendapati siswa di kelas itu sesuai dengan yang saya khawatirkan itu, menonjol. Jadi hasil tugas mereka itu tidak ada yang cenderung lebih baik, ada yang sedang dan rendah gitu. Ya, secara gambaran memang berdiferensiasi, tapi saya rasa kalau hasilnya itu malah kurang memuaskan bagi saya, Bu. Itu yang terjadi malah. Iya, Karena Ibu sudah mencoba diferensiasi yang lain. Kalau memang diferensiasi proses menurut Ibu kurang memuaskan, Ibu sudah mencoba tidak yang konten dan sebagainya? Kenapa Ibu harus menerapkan yang proses? Baik Bu Anita, karena menurut saya di awal nih Bu, yang saya langsung terpikir bahwa di antara tiga ini proses kayaknya yang lebih sulit nih. Karena kalau misalnya konten kan ibaratnya kita memberi kesempatan kepada anak untuk memilih mana yang anak kuasai. Begitu juga dengan produk. Jadi terus terang Bu Anita, memang kedua bentuk diferensiasi ini belum saya coba sih. Memang saya baru mencoba yang menurut saya sulit dulu, begitu Bu Anita. Oh gitu. Nah, setelah Ibu melakukan berdiferensiasi proses nih, mengaplikasikan, ternyata menurut Ibu tidak berhasil dengan baik Bu ya. Jadi kalau seperti itu nih, kira-kira ada nggak ide segar yang ingin Ibu ubah di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini? Ya, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, saya jadi terbuka pikiran saya juga bahwa mungkin pada pembelajaran berikutnya saya akan mencoba yang dalam bentuk berdiferensiasi konten atau produk Bu Anita ya, sesuai dengan saran yang Ibu Anita sampaikan. Karena memang di awal saya baru memang melakukan berdiferensiasi proses. Mudah-mudahan nanti di tahap diferensiasi konten ataupun produk, harapan saya sudah terpenuhi Bu Anita. Akan saya coba nantinya. Jadi pada intinya berarti Ibu tidak berfokus kepada diferensiasi proses Bu ya. Jadi jikalau Ibu menerapkan diferensiasi proses ternyata tidak berhasil, Ibu akan mencoba di konten dan produk Ibu ya? Iya, akan saya coba Bu. Karena memang ini kan kalau bisa kan memang satu kesatuan, artinya kita tidak memilih hanya salah satu saja. Namun memang dari awal saya karena memikir proses ini kayaknya yang sulit di antara ketiganya, jadi saya langsung ngambil yang prosesnya aja. Namun berdasarkan apa yang Ibu Anita sarankan dan tanyakan tadi, saya jadi terpikir bahwa oke, kedepannya saya akan coba dua bentuk diferensiasi ini, gitu Bu Anita. Berarti Ibu sudah memutuskan nih, sudah mulai kelihatan Ibu ingin seperti apa ya Bu ya. Jadi sepertinya sudah mulai mengerucut ini. Jadi kira-kira rencana Ibu ke depannya ini untuk pembelajaran berdiferensiasi, apa yang ingin Ibu lakukan selain
jikalau Ibu merasa berdiferensiasi proses tidak bisa diterapkan? Iya, yang pertama bukan berarti saya menyerah Bu, karena belum menemukan apa istilahnya itu, apa yang saya harapkan. Tetap saya usahakan bagaimana diferensiasi proses itu supaya berhasil, mungkin melalui bantuan beberapa rekan guru lah. Kemudian kedepannya tentu saya akan mencoba pembelajaran yang berdiferensiasi yang lain, seperti pembelajaran diferensiasi konten dan produk. Itu rencana saya ke depannya, Ibu. Oh iya Bu, ya saya setuju sekali Bu. Sebenarnya kita tidak boleh menyerah ya Bu ya dengan diferensiasi proses ini. Harus tetap mencoba, tetapi dengan cara berkolaborasi. Namun bisa juga dengan konten dan produk. Nah Ibu sudah ada nih rencana aksi ke depannya. Kira-kira rencana aksi ini Ibu punya target tidak? Berapa bulan kah, berapa minggu kah yang akan Ibu laksanakan ke depannya? Kalau ditanya target, tentu saya tidak mau berlama-lama di dalam permasalahan ini kan Bu. Ya paling tidak maksimal 2 minggu lah, artinya 2 kali pertemuan lah. Artinya sudah menunjukkan perubahan lah dari yang semakin baik dari langkah pertama, proses pertama ke proses berikutnya. Ya, jadi kalau secara hitungan minggu, saya menargetkan sekitar 2 minggu lah Bu. Berharap sudah ada perubahan yang ke arah yang lebih baik sih. Ya Bu, saya setuju sekali. Menurut saya itu sangat bagus sekali. Rencana aksi Ibu ini butuh dukungan tidak Ibu? Misalkan dari kepala sekolah atau dari kolaborasi atau bagaimana Ibu? Rencana yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Oh, tentu sekali Bu Anita. Dalam hal ini saya sangat butuh dukungan, ya. Dukungan penuh dari kepala sekolah itu pasti. Kemudian dukungan dalam bentuk berbagi pengalaman dari rekan-rekan yang mungkin sebelumnya sudah berpengalaman dan berhasil menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas. Dengan kata lain ya, pasti saya butuh dukungan dari pihak-pihak tersebut, Bu Anita. Kalau referensinya kira-kira Bu, apa Ibu mengambil referensi dari mana, bagaimana gitu, atau dari internet kah, atau dari mana kah? Kalau kita kan sudah ada ya Bu ya di pendidikan guru penggerak sudah ada mengenai berdiferensiasi proses, konten dan sebagainya. Mungkin Ibu ada yang dari yang lain sumbernya? Karena pembelajaran tentu saya referensinya itu ngambil dari internet dalam bentuk YouTube mungkin Bu. Jadi saya berusaha nanti mencari contoh-contoh pembelajaran yang betul-betul menerapkan diferensiasi ini Bu. Jadi mungkin saya juga bisa belajar dari sana referensinya, begitu Bu Anita. Oke, jadi dari pembicaraan kita ini saya bisa simpulkan bahwa ternyata Ibu itu sebenarnya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, namun mungkin butuh proses ya Bu ya, butuh proses, perlu juga referensi dan juga mungkin berkolaborasi dengan rekan sejawat dan yang lainnya. Nah, dari rencana Ibu yang akan Ibu lakukan ini, kira-kira komitmen apa nih yang ingin Ibu pegang? Komitmen yang selalu saya tanamkan di diri saya selama ini Bu, bahwa ya kalau gagal mencoba lagi, gagal coba lagi, itu aja. Itu Bu komitmennya, artinya tidak cepat menyerah lah, akan selalu mencoba sampai apa yang saya harapkan itu tercapai Bu. Iya Bu, setuju sekali. Saya juga setuju Bu. Karena kita sebagai guru itu adalah pembelajar sepanjang hayat ya Bu ya. Karena betul, tidak ada manusia yang sempurna ya Bu ya. Iya. Oke Ibu, jadi setelah kita berbicara ini sekian menit, menurut Ibu bagaimana perasaan Ibu? Atau apa sih yang Ibu rasakan setelah pembicaraan yang kita lakukan ini? Terus terang Ibu, saya sangat tercerahkan sekali dari apa-apa yang Ibu sampaikan, Ibu tanyakan dan Ibu sarankan kepada saya.
ada yang mungkin masih saya lupa, belum menerapkan dari apa yang Ibu sampaikan, langsung saya merasa wah ternyata ini perlu saya lakukan gitu. Jadi kesimpulannya saya sangat berterima kasih dari proses coaching ini yang Ibu telah mengcoaching saya dengan sangat baik, banyak sekali wawasan dan masukan-masukan yang saya pikir kedepannya bisa saya tindak lanjuti, begitu Ibu. Baiklah Ibu, terima kasih banyak Bu. Kita bukan ini Bu ya, kita saling berbagi, saling share ilmu, saling membimbing, saling mendukung. Ya, terima kasih Bu. Iya. Jadi demikian ya Bu ya, saya tutup dulu untuk coach kita hari ini. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Ibu. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Ya. Selamat malam Ibu Eka, Ibu pengamat. Iya, selamat malam Ibu Anita dan Ibu Kamaria. Luar biasa sekali saya mengikuti dari awal coaching yang sudah dilakukan. Nah, dari apa yang sudah dilakukan tadi dapat saya simpulkan bahwa sudah menerapkan alur tirta dengan sangat baik, dan di sini Ibu Anita selaku coach saya acungin jempol sudah sangat mampu mengidentifikasi dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Kamaria, dan Ibu Kamaria juga menanggapinya dengan sangat baik dan mulai tercerahkan ya Ibu Kamaria ya. Ya, benar sekali. Oke, baiklah, mungkin demikian saja pengamatan saya dari coaching yang sudah dilakukan oleh Ibu Kamaria dan Ibu Anita. Saya tutup dengan nanti kita akan melanjutkan ke coaching berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam Ibu Eka. Baiklah, selamat malam Ibu Eka dan Ibu Kamaria. Untuk saat ini, selamat malam. Saya sebagai pengamat Ibu ya, di sini sebagai pengamat sebelum Bu Kamaria melakukan coach, di mana posisinya saat ini adalah saya pengamat, Bu Kamaria coach, dan Ibu Eka sebagai coach ya. Nah, sebelum saya menyerahkan coach kepada Bu Eka dan Bu Kamaria, kita berdiskusi dulu ya Bu Kamaria mengenai coach yang akan dilakukan. Oke, Bu Eka, Bu Kamaria gimana? Boleh Bu Anita? Sudah ready mengenai materi apa yang mau pertanyaannya diajukan? Ya. Oke. Menyesuaikan dengan permasalahan apa yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Eka Nupalia. Iya, benar sekali. Jadi menyesuaikan dengan pertanyaan nanti ya Bu ya. Jadi sebelum coaching saya ingin mengamati kondisi nanti yang dilakukan oleh Bu Kamaria dengan Ibu Eka mengenai apa saja nanti, kompetensi apa saja nih pada saat coaching yang mau Ibu dapatkan atau Ibu laksanakan. Ya, sesuai dengan peran saya di sini, Ibu Anita, saya sebagai coach, tentunya dalam proses coaching nanti saya berusaha untuk membebaskan diri dari asumsi, kemudian asosiasi prasangka-prasangka yang bersifatnya subjektif, itu yang pertama. Kemudian saya berusaha menjadi pendengar yang baik terhadap apa-apa yang menjadi permasalahan dari Ibu Eka nantinya. Kemudian dalam proses penyampaian pertanyaan, saya akan mencoba menanyakan hal-hal yang bersifat terbuka, sehingga nanti Ibu Eka pun bisa menguraikan atau menjelaskan secara rinci apa-apa yang dianggapnya suatu permasalahan. Begitu Bu Anita. Oke, baiklah Bu, sudah jelas kompetensi yang ingin Ibu laksanakan nanti. Saya doakan coach yang akan Ibu lakukan semoga sukses dan mendapatkan manfaat dari hasil coaching nanti. Jadi saya serahkan kepada Ibu Kamaria dan Ibu Eka. Silakan Ibu Eka dan Ibu Kamaria. Baik, terima kasih Ibu Anita. Selamat, halo Ibu Eka. Iya, halo Ibu Kamaria. Selamat malam Ibu Kamaria.
Selamat malam Ibu Eka. Iya. Apa kabar Bu Eka? Alhamdulillah sehat Ibu Kamaria. Nah, Ya, mungkin ada saya apa ini, mengganggu Bu Eka? waktunya, ya mengganggu waktunya sedikit Ibu Kamaria. Ada yang ingin saya ceritakan, sharing lah bersama Ibu Kamaria di sini. Mungkin ada waktunya Ibu Kamaria. Oh, kebetulan malam ini saya lagi tidak ada kerjaan Bu Eka. Kebetulan sangat boleh Ibu Eka berbagi cerita kepada saya. Oke. Silakan Bu Eka. Iya. Mungkin Terima mau kasih, Bu berbagi Kamaria. cerita apa saja. Nah, jadi ceritanya begini Bu Kamaria. Jadi 2 hari yang lalu saya sudah ditunjuk nih oleh kepala sekolah ya untuk menjadi ketua panitia ujian di sekolah kita seperti itu. Namun saya sedikit galau Ibu Kamaria. Saya merasa bahwa dalam tim yang sudah saya bentuk itu sepertinya kurang ada kekompakan. Nah, ini kurang ada kekompakan sehingga menurut saya apakah nanti akan tercapai tujuan, apalagi kan ini ujian berbasis Android yang pertama kali dan sebelumnya saya belum pernah ditunjuk jadi ketua panitia, biasanya hanya anggota saja, jadi ada sedikit kegalauan. Ini yang ingin saya ceritakan kepada Ibu Kamaria malam ini. Oh, jadi ceritanya Ibu Eka ditunjuk sebagai ketua panitia ujian, tapi melihat respon teman-teman sepertinya kurang respon, terlihat dari tidak ada kekompakannya. Nah, namun yang menjadi pertanyaan saya nih Bu Eka, mengapa Bu Eka secepat itu berkesimpulan menganggap mereka tidak kompak Bu Eka? Iya, jadi tadi ya saya sudah menempelkan nih Bu Kamaria, menempelkan nama-nama tim, misalnya bagian pengamplopan, kemudian bagian penskoran nantinya, tapi tidak ada respon sama sekali seperti itu. Jadi tidak ada yang mau mulai bergerak. Jadi saya bingung sendiri nanti apakah akan kompak nanti dalam satu timnya seperti itu kan. Ibu Kamaria menurut saya sudah sangat mahir dalam mengelola tim. Itulah saya malam ini mengajak Ibu Kamaria, siapa tahu saya dapatkan solusi dari permasalahan ini Bu Kamaria. Oke, berarti kan dari cerita Bu Eka tadi sudah membentuk tim berarti ya. Nah, saya mau tahu dulu nih Bu Eka, dalam pembentukan panitia atau tim ini bagaimana cara Bu Eka membentuk timnya? Maksud saya gini Bu Eka, apakah penunjukannya itu memang sudah berdasarkan hasil bagaimana? Ya, jadi kemarin kan saya sudah lama dalam tim ini ya Bu Kamaria. Memang sebelumnya saya tidak ketuanya, cuman saya sudah berkecimpung selama saya sekolah di sini lah, seperti itu sudah jadi tim. Jadi saya sudah tahu nih Bu Kamaria, tim yang ini ahlinya di sini, si A ahlinya di sini. Jadi langsung saja saya ambil namanya dan saya langsung bentuk dalam satu tim seperti itu. Jadi ada tim untuk pengamplopan, siapa saya sudah tahu, langsunglah saya ini karena saya berpikir ini untuk menghemat waktu juga, karena kan tidak lama lagi dan persiapan belum ada apa-apa, langsunglah saya tunjuk seperti itu. Oke, berarti maaf nih Bu Eka, sebelum penentuan atau penunjukan tim itu apakah Ibu Eka ada mengadakan rapat sebelumnya? Nah itu Bu, seperti yang saya katakan tadi, menurut saya mungkin karena saya sudah paham sekali dalam pembentukan keahlian mereka itu saya sudah paham. Jadi saya berpikir rapatnya nanti saja seperti itu, nanti saja saat kita memang mau bekerja mulai itu baru saya ingin membuatkan rapat tim seperti itu Bu Kamaria. Sebenarnya titik permasalahannya sudah ketemu nih Bu Eka. Harusnya nih Bu Eka, walaupun kita sebenarnya sudah membaca masing-masing kawan itu keahliannya, kompetensinya di bagian mana, namun dalam hal kepanitiaan suatu kegiatan di sekolah, idealnya atau seharusnya nih Bu Eka tetap kita harus menempuh proses musyawarah dulu.
dalam bentuk pembagian tugas. Karena begini Bu Eka, kadang-kadang tidak selamanya juga teman atau rekan kerja itu yang ditunjuk dalam tugas tertentu yang itu terus teman itu merasa itu bidangnya. Mungkin bisa saja teman itu biarlah, komentar dia kan yang penting saya kerjakan semampu saya, tapi hasilnya tidak maksimal. Jadi mungkin nih untuk di yang dengan Bu Eka, saya pikir perlulah sekali-kali kita menanyakan kembali kepada kawan. Kira-kira kalau teman ini ditempatkan di bagian ini, bisa nggak gitu? Artinya mengkonfirmasi dulu Bu Eka, karena begini. Dampak dari mengkonfirmasi dan mendapat persetujuan itu sangat besar sekali dampaknya Bu Eka. Ketika teman itu mampu mengemban tugas yang dia rasa kuasai, maka mereka akan bekerja secara senang hati, secara ringan, dan kita pun panitia inti akan merasa puas. Jadi permasalahannya sepertinya di situ Bu Eka, harusnya ada rapat kecil dulu terkait dengan penunjukan tugas-tugas yang akan diemban oleh teman-teman tadi. Iya. Namun sebenarnya secara peran Ibu Eka sudah bagus karena mau menerima penunjukan sebagai panitia. Hanya saja mungkin itu yang terlupakan oleh Bu Eka tadi. Iya Ibu, dari obrolan tadi saya jadi ini ya Ibu, jadi apa ya, sadar ternyata memang saya tadinya sih karena tahu ini kompetennya di sini, kompetensinya saya langsung saja karena mau mempersingkat waktu tadi. Ternyata memang harus ini ya Bu ya, di apa ya, kolaborasi kita memang harus dikomunikasikan juga seperti itu. Itu sih yang saya pahami dari apa yang Ibu Kamaria sampaikan tadi Bu. Iya, benar sekali Bu Eka, karena kita pengalaman lah ya dengan rekan-rekan bahwa kadang-kadang maaf ngomong, apa istilahnya ya, bermuka dua atau gimana itu istilahnya. Di depan kita oke, tapi di belakang ngedumel. Nah, kita kan yang sebagai orang yang bertanggung jawab kepanitiaan itu merasa apa ya, dongkol juga. Nah, untuk mengantisipasi itu memang harus ada perbincangan di awal supaya kita ibaratnya itu kerja sama-sama enak lah. Sama-sama nanti kalau ada hasil yang maksimal kita sama-sama puas, begitu Bu Eka. Baik Ibu Kamaria, nanti akan saya inikan lah, saya apa ya, resapi apa yang disampaikan oleh Ibu Kamaria. Iya, jadi dari apa yang kita obrolkan, tentunya Ibu Eka mulai berpikir nih, kira-kira apa yang harus dibenahi nih dari proses kepanitiaan ini sebelum kegiatan itu berlangsung kan Bu Eka. Jadi kalau Bu Eka nih rencananya kira-kira ke depannya itu apa ya yang akan Ibu lakukan setelah saya memberi sedikit saran tadi? Iya, jadi setelah pembicaraan tadi saya tentu yang pertama tadi saya akan membuat rapat kecil dalam tim Bu Kamaria. Jadi memang harus dikomunikasikan. Siapa tahu nanti teman saya ada yang butuh penyegaran seperti itu. Itu yang akan ini saya lakukan, yang akan saya rencana aksinya yang seperti itu Bu Kamaria. Ya, apa yang Bu Eka rencanakan itu sudah merupakan langkah yang tepat sekali Bu Eka. Saya pikir itu belum terlambat walaupun penunjukan sudah dilakukan, tapi dengan mengevaluasi ini namanya Bu Eka bahwa ada yang proses yang terlupakan, tidak apa-apa itu kita lakukan di tengah. Bahkan kemungkinan untuk merubah posisi teman-teman di bagian mana itu, ya Ibu Eka juga harus siap menerimanya. Intinya begini Bu Eka, sebagai panitia yang kita harapkan tentunya hasilnya maksimal. Walaupun di tengah perjalanan itu ada sedikit ya kerikil-kerikil tajam, kita benahi demi untuk mencapai hasil maksimal.
begitu. Kalau menurut saya Bu Eka. Siap Ibu Kamaria, akan saya terapkan nanti Ibu Kamaria. Oke Bu Eka, perbincangan kita sudah sampai di sini. Sudah saya dengar apa rencana aksi Bu Eka. Lalu bagaimana nih perasaan Bu Eka setelah mendengarkan apa yang saya sampaikan dan kemudian menanggapi apa-apa yang saya tanyakan tadi? Ya, jadi dari pembicaraan tadi Bu Kamaria, saya senang sekali karena terbuka permasalahan tadi rupanya memang harus saya komunikasikan seperti itu. Jadi sudah ada penyelesaian yang memang secepatnya akan saya terapkan seperti itu Ibu Kamaria. Terima kasih sekali atas coaching yang udah dilakukan Ibu Kamaria kepada saya. Jadi permasalahannya pun saya rasa ada solusinya seperti itu Ibu Kamaria. Baik Bu Eka. Nah, masih ada lagi nih sebenarnya sebelum melangkah pada tahap kerja ya. Di dalam proses kepanitiaan nanti tentu Ibu Eka tidak bisa bekerja sendiri, apalagi dalam hal membangun komitmen dan tanggung jawab. Kira-kira kalau menurut Bu Eka, siapa saja yang bisa Ibu Eka ajak untuk membangun komitmen sama-sama? Iya. Mungkin bisa kepala sekolah atau siapalah menurut Bu Eka? Tentu dukungan kepala sekolah. Beliau itu kan ibaratnya sebagai patokannya lah seperti itu Bu Kamaria. Jadi kalau misalnya kepala sekolahnya sangat mendukung, tentu kerja tim pun akan lebih baik ke depannya Bu Kamaria. Kemudian tentunya lagi adalah kolaborasi yang baik dari tim saya dengan mengajak ngobrol, kemudian kita sama-sama mengkomunikasikan tugas-tugasnya masing-masing. Saya rasa dukungan itu sangat penting bagi saya sebagai ketua di sini Bu Kamaria. Oke, Bu Eka, suatu bentuk komitmen yang sangat bagus ya Bu Eka, karena memang kalau kita di lembaga tingkat satuan pendidikan tentunya dukungan penuh itu harus kita dapatkan dari kepala sekolah ya Bu Eka, karena tanpa dukungan kepala sekolah sebuah kegiatan itu tidak akan berlangsung dengan baik dan sesuai dengan yang kita harapkan, begitu Bu Eka. Baik. Lalu di sini saya juga bisa menarik sebuah kesimpulan, ternyata Ibu Eka ini punya potensi sebenarnya dalam hal kepengurusan. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena Ibu Eka masih mau menerima masukan dari teman-teman apa yang dirasa masih kurang, ya. Kadang-kadang ada juga orang yang tidak mau, artinya apa yang menjadi keputusannya sudah tidak ada yang bisa membantah. Nah, Bu Eka ini masih mau menerima, artinya masih berharap bahwa sesuatu yang lebih baik itu akan bisa terjadi ketika menemukan permasalahan-permasalahan itu. Jadi tetaplah mengemban tugas ini dengan baik Bu Eka, dan mohon mungkin masalah rapat sebelum mengemban tugas teman-teman itu sangat perlu sekali kita lakukan. Itu saja mungkin yang bisa saya sarankan di akhir proses coaching kita pada hari ini. Dan saya terima kasih karena Ibu Eka telah memilih saya sebagai coach dalam permasalahan ini. Semoga kepanitiaan Bu Eka dalam kegiatan nanti berjalan dengan baik dan semua yang terlibat di dalamnya bisa kompak. Amin. Terima kasih sekali Ibu Kamaria atas pencerahannya. Sukses selalu buat Ibu Kamaria. Ya, sukses untuk kita semua Bu Eka. Amin. Terima kasih Bu Eka. Kita akhiri ya perbincangan kita pada hari ini Bu Eka. Ya, Bu. Saya kembalikan kepada pengamat yaitu Bu Anita. Silakan Bu Anita. Tidak dengar Bu Anita. Oh iya, maaf ya, bagus sekali Bu hasil coachingnya tadi. Maaf tadi tidak on mic. Di sini kita refleksi dulu Bu ya hasil dari coach tadi. Setelah saya amati, Ibu sudah proses coaching sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Ibu sudah
melakukan kesadaran penuh, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka, dan juga Ibu memberikan masukan-masukan dan memberikan tanggapan dari coach. Kemudian dari hasil coaching tersebut, setelah saya amati, ternyata coaching merasa senang, kemudian memperoleh solusi dari permasalahan itu ya Bu ya. Jadi apa yang sudah dihasilkan adalah solusinya sudah ada, kemudian coaching sudah memiliki tindakan atau aksi nyatanya. Nah, kedepannya Ibu dalam proses coaching nanti apa nih yang ingin Ibu lakukan selanjutnya? Apakah ada ingin melakukan perubahan atau tindakan-tindakan lain Ibu sebagai coach? Tentunya saya dan kita semua lah di sini ketika dipercaya menjadi coach dari rekan kita, baik itu rekan sesama rekan di satuan kerja ataupun rekan lain. Yang pertama, kalau menurut saya jadilah pendengar yang baik, itu yang paling utama. Setuju mungkin Bu Anita dan Bu Eka ya. Kemudian biarkan coach itu bercerita seluas-luasnya sambil kita merekam dan berpikir kira-kira pertanyaan apa nih yang mengena kepada coach yang bisa membangun pemikiran dia ke arah yang lebih baik. Dan tidak kalah penting lagi kita hilangkan asumsi-asumsi ataupun pemikiran yang bersifat subjektif, karena yang coach butuhkan dari kita kan arahan, masukan, ya, bukan yang bersifat intimidasi. Itu yang perlu kita camkan untuk kita sebagai coach. Begitu saja Bu Anita kalau dari saya. Baiklah Ibu, terima kasih banyak. Apa yang Ibu coach lakukan sudah sangat baik sekali. Jadi lebih kepada mendengarkan coach dan memberikan kesempatan kepada coach untuk melakukan mencari solusinya sendiri Ibu ya. Itu dari yang saya amati. Demikianlah untuk kegiatan kita. Bagaimana kita akhiri Ibu? Itu saja. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam kepada Ibu Kamaria dan Ibu Eka.